Apa kabar kalian semua nih? Kalau tadi habis nonton Unyil dan kawan-kawan, sekarang kita bertualang di bumi Serambi Mekah yuk. Tepatnya di kampungku, pedalaman Aceh Barat Daya. Siang-siang begini, kami paling senang mandi dan bermain di air terjun Cermen ini loh. Air terjun bertingkat dengan ketinggian sekitar 20 meter ini memang sedikit jauh dari rumah kami. Tapi, kalau ingat betapa segarnya air terjun di sini, selalu membuat kami ingin kembali dan bermain di sini. Orang-orang di kampungku biasa menyebutnya air terjun Cermen karena airnya selalu deras meskipun musim kemarau datang. Halo Rizky, lonjak ke Melangkrung Mate, Aceh Barat Daya. Harapan lon, datanya, untuknya, tetapi dijaga. Lon Putri Afiza, cita-cita lon menjadi guru. Harapan lon, ada Aceh ngon Indonesia nya bercarong-carong. Dan lon Sultan, cita-cita lon jadi ke polisi ya. Polisi yang taat, jujur dan berani ya. Dan lo Rizky, cita-cita lo menjadi pemain bulu tangkis. Harapan lon, bulu tangkis Indonesia menang tapi. Nah, inilah kebun keluargaku teman. Setiap hari, Bapak datang dan merawat kebun dengan luas 2 hektar ini agar tanaman kopi, jahe, dan nilam tumbuh subur. Sesekali, aku juga datang ke sini membantu Bapak membersihkan rumput liar dan memberikan pupuk, biar hasil panen nanti bagus dan melimpah. Bolang kan rajin membantu orang tua. Ya anak kambingnya Nah, baru juga nih. Kambing siapa sih masuk ke kebun jahe Bapak? Sepertinya pagarnya rusak tuh Pak. Pantas saja, kambingnya bisa lolos masuk sampai dalam. Kambingnya bedak tak? Apa bahannya lo? Ide, Pak Balian. Baju Pak Balian. No, tajuk kambing Pak Sultan. Tadi pakai ngongon kita, dan pergi ruang. Kambing memang paling suka daun jahe teman-teman. Mending kita bantu Bapak bikin pagar pelindungnya yuk. Untuk membuat pagar, Bapakku biasanya cari batang bambu yang masih sedikit muda, biar lebih awet dan tahan lama. Ya, yang Pak keringnya. Pak Kudu ya. Saya bilang, betul tidak, Le? Pertama, ukur dulu kebutuhan bambu yang akan kita pakai. Setelah itu, tinggal dicincang menggunakan parang atau golok biar batangnya bisa melunak dan gampang dibentuk. Urusan mencacah bambu biar Bapak saja ya. Parangnya kan tajam, salah-salah bisa jadi kita yang kena potong. Ih, tugas kami hanya tinggal meratakan bambunya saja. Bapak memang hebat. Yuk, kita pasang bambunya. Pagar jahe yang tadi diterobos sebagai dok kambing si Sultan. Atur bagian sisinya supaya bambunya masuk dan terpasang dengan tepat ya. Sip deh, mudah kan kawan-kawan? Pasti kalian di rumah bisa bikin pagar bambu sederhana seperti ini. Dah, belangnya kali ha, tak pergi ke apa belum? Ini ke Sultan. Oh, kapai dah yang. Ni tamang li kaming.
Tak habis main dah. Oh. Sekejap dia tali baju ni saya dah jauh. Boleh kan? Kita dalam dalamnya dari baju makin berat. Aneh. Lupa. Yang baju yang lupakan. Kajak. Baik macam aja ni. Kah, apa tahu rumah dah? Tahu macam mobil. Kalau tadi teman-teman sudah bantu bapakku di kebun, sekarang giliran Pizza dan kakaknya yang butuh bantuan. Kak, kamu bantu. Kak. Coba. Ya. Budaya tolong menolong dan saling membantu memang sudah jadi tradisi di kampungku. Kak, yang di Koji yang tahu. Koji yang kedua yang belahnya. Ayo, waktu luang harus kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan malah bermalas-malasan di rumah, apalagi cuma tidur doang. Wah, daun nilapnya segar-segar nih, jadi makin semangat mau petiknya. Daun nilam adalah penghasil minyak atsiri paling besar dari semua jenis tanaman. Itu loh, bahan pembuat parfum, kosmetik, dan sabun-sabunan. Negara Indonesia tercinta ini penghasil minyak atsiri terbesar di dunia loh. Hebat kan? Makanya harganya per kilo bisa sampai Rp900.000. Oh iya teman-teman, daun nilam hanya boleh dipanen di pagi dan sore hari. Soalnya kalau siang kandungan minyaknya sedikit karena terik matahari yang menyengat. Teman-teman, sebelum ke tempat penyulingan, kita jemur dulu ya daun nilamnya, biar hasil minyaknya bagus dan berlimpah. Agak cepat ya teman, nanti mataharinya keburu hilang. Bolong bantu abang ngejok nilam yang kata. Hayatan. Kak, ini pun awak tu. Buaro jaga pun. Disinilah daun nilam yang kering disuling menjadi minyak. Oke teman-teman, Rizky dan Sultan tolong siapkan bagian pembakaran ya. Biar aku dan Pizza yang naik membantu paman di atas. Nah, hasil daun yang sudah dijemur tadi sudah tersedia di sini. Teman, tempat penyulingan seperti ini biasa juga kita sebut ketel. Penyulingan minyaknya lumayan unik nih teman-teman. Bang, alirnya kan di kepala. Alihnya bukan bunuh nilam. Alihnya datuk. Alih datuk di tebik minyak awaknya. Awaknya tebik minyak di putih. Alihnya tebik minyak datuk anda pulau. Oh, laginya alir. Kata bapak, ketel punya paman ini termasuk ketel model lama dan dipakai sejak zaman dahulu kala. Rata-rata sekarang banyak yang sudah pakai ketel uap tekanan tinggi. Masa di padung jam bang. Sampai 6 jam matahari. Baik sih bang. Oh, sini minyak ada. Sekarang kita tutup dulu yuk ketelnya, biar hasilnya lebih maksimal. Lang, cok bunyi je lang. Bunyi tisanya orang tu dah bawa kayak lang, tu pupuk. Oh, je bang, macam jalan. Sisa bekas penyulingan juga masih bermanfaat untuk pupuk segala jenis tanaman loh teman-teman. Lagi, bantu bang boleh. Okey. Banyak. Okey. Lumayan nih, masih ada sisa 1 karung. Kita sebar di kebun bapak yuk. Ambil bang. Kita juga. Kak, kau dah naik. Sebelum pulang, kita mampir bawa pupuknya ke kebunku ya kawan. Kemarin aku lihat pohon kopi bapak sedikit kering. Mudah-mudahan dengan tambahan pupuk organik sisa nilap ini bisa lebih segar lagi daunnya. Oh, je kau intang macam mana, Pak?
ke pohon-pohon kopi di sini. Ya kok udah. Pupuk nilam ini masuk dalam kategori pupuk organik, teman. Yaitu pupuk yang terbentuk dari pelapukan sisa tanaman, hewan, dan manusia. Bentuknya bisa padat atau cair. Pupuk ini termasuk yang murah meriah dan banyak dipakai para petani kebun di kampungku. Mudah-mudahan setelah ini, tanah di sekitar pohon kopi Bapak bisa lebih subur lagi. Lang. Udah laga. Contohnya laga dek jigono pupuk jigon nya onilam kalau untuk buka minyak wangi. Pangkali gitu apa mentang cik. Mube aja kena laga ayo. Ya lewat uko tengok ada malay dah yo. Kaga nilaman yo. Awal. Lalu. Ayo, kita kembali ke kampung. Tugas lain sudah menanti. Aku janji ambilkan kelapa untuk kakak masak sayur peliku. Wah, tumben sekali. Sungai yang biasa kita lewati cukup deras hari ini. Hati-hati ya kawan. Kita harus tetap konsentrasi dan jaga pandangan mata. Kelapa-kelapa ini harus segera sampai ke rumah Kak Ratna. Kalau nanti sayur pelikunya matang, pasti kita juga yang kebagian. Ayo, sedikit lagi kita sampai. Ini dia yang namanya Kak Ratna. Kakak sepupuku yang cantik ini mau membuat sayur peliku. Itu loh, masakan sayur santan khas Aceh Barat yang biasa disajikan di acara besar. Nah, karena Kak Ratna belum terbiasa masak peliku, hari ini mau latihan dulu dengan kami sebagai tukang icip-icipnya. Pertama, parut dulu kelapa yang tadi kita ambil. Sementara Pizza membantu Kak Ratna, aku dan Sultan bantu kupas sisa kelapa yang belum terbuka. Uji kali ya tak mau pizza. Uji kali pizza aja tak mau dalam. Molang. Ya tak mau bantu kakak pergi PU. Sayur peliku merupakan santapan raja-raja zaman dahulu. Jadi ini salah satu makanan khas tanah Aceh. Kaknya disimpan pada dompet kak. Oh, sayur di seminggu. Ada satu bumbu kunci dalam sayur peliku, yaitu bumbu peliku hasil fermentasi kelapa yang sudah dijemur dan dipendam selama 1 minggu. Seperti ini warnanya, coklat gelap dan memiliki rasa asam yang khas. Nah, sebelum dicampur ke masakan nanti, sebaiknya kita ulek dulu supaya halus dan lebih mudah larut. Untuk bahan sayurannya, ada daun melinjo, kacang panjang, jagung, nangka muda, dan lain-lain.
Api sudah menyala, wajan juga sudah panas. Lola, pergi kamu. Dia ada aku yang sama Kak. Masukkan semua sayuran, diakhiri dengan bubuk plikus bagi selimutnya. Kakak masak banyak sekali ya. Soalnya nanti tetangga di kampung juga mau dimintakan pendapat soal rasanya. Mengada lang, yung mengada ng uli ya. Mengada lang yan. Wala, di ba? Kalau sudah setengah layu, masukkan santannya ya. Yang tadi kita parut dan peres sama-sama. Memasaknya tidak lama, hanya sekitar 20 menit saja. Sayur peliku sudah mulai matang, teman-teman. Pasti lezat sekali rasanya. Aku jadi gak sabar. Makanan ini sehat karena banyak mengandung sayuran. Eits, tapi ingat ya, kandungan santannya juga banyak loh. Tidak baik jika terlalu sering makan bersantan, karena mengandung kolesterol jahat yang tidak baik untuk tubuh. Kalau sekali-sekali sih, boleh. Ba, tak perlu mantau langkung. Me rumah mantau nga mga tagoreng. Be, ungkot di mantau ubi, tak perlu mantau mga le. Kalian kenapa ribut sekali sih? Pasti masih soal ikan kerling yang kita dapat kemarin di sungai ya. Kan kita kemarin sudah sepakat akan melepaskan bibit-bibit ikan kerling ini ke habitatnya di Sungai Berbatu. Jadi jangan bilang mau kita piara atau makan ya. Ikan ini sudah mulai sulit didapat karena terlalu banyak diburu dan sulit berkembang biak karena kualitas air sungai yang semakin tidak baik. Nah, sungai seperti ini yang jadi rumah ikan kerling. Oh iya, teman-teman sudah pernah lihat ikan kerling belum ya? Ikan kerling adalah sebutan orang Aceh untuk spesies Tortamroides atau ikan sapan. Ikan ini masih keluarga ikan mas loh. Lihat tuh, bentuknya mirip kan? Tapi yang ini jauh lebih ganas dan bertenaga. Dia hidup di Sungai Berbatu di tanah Sumatera dan Kalimantan. Salah satu yang terbanyak, ya di desaku Kurungbate ini. Tapi itu dulu, sebelum tukang strum datang menjajah sungai kampungku. Soalnya ikan ini cukup mahal di pasaran karena rasa dagingnya yang super enak. Mudah-mudahan kalian hidup bebas dan berkembang yang banyak ya ikan. Sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa belajar dan jadi anak yang rajin menolong sesama. Nonton terus Dunia Anak di Trans 7 ya. Salam bocah petualang.